estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna y ya no supe hacerlo así? Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. Selamat pagi, salam rahayu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eduardo Farlinduan Simbolon dengan MPM 22 100 386 22 0034. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kinerja saya yang berjudul Sejarah Lahirnya Filsafat Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Sony Junaidi, SPD, MPD. Baik, adapun materi yang saya bahas ada 4 pembahasan pokok. Yang pertama, hakikat pendidikan, dan yang kedua, sejarah filsafat pendidikan. Yang ketiga, tujuan filsafat pendidikan. Yang terakhir, keempat, yaitu urgensi filsafat pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui sejarah lahirnya filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia, yang berarti cinta, kebijaksanaan, atau belajar. Lebih dari itu dapat diartikan cinta belajar. Dan pada umumnya hanya ada filsafat. Untuk alasan tersebut, maka sering dikatakan bahwa filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat dipandang sebagai induk ilmu pengetahuan karena pada mulanya sebagian besar ilmu yang berkembang ini berasal dari filsafat. Nah, filsafat menjawab semua persoalan tentang hidup dan kehidupan yang kesimpulannya bersifat hakiki. Filsafat adalah kebenaran yang menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif, karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia. Filsafat menjadi sumber dari segala kegiatan manusia atau mewarnai semua aktivitas warga negara dari suatu bangsa. Nah, inilah sejarah filsafat yang dapat saya paparkan. Nah, berikut kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah suatu kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Dengan demikian, pendidikan merupakan sebagai upaya
untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan maupun pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, hakikat pendidikan sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu proses interaksi manusiawi yang ditandai dengan keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Subjek didik berarti peserta didik dan pendidik yaitu guru. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin besar. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip ilmu. Baik, dan pembahasan yang kedua yaitu masuk kepada sejarah filsafat pendidikan. Dalam pemikiran orang Barat yang membahas filsafat mereka sama sekali lepas dari apa yang dikatakan agama. Nah, bagi mereka titik berat filsafat adalah mencari hikmah. Hikmah tersebut dicari untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya. Apa itu, dari mana itu, hendak kemana, dan bagaimana. Namun, pernyataan filosofis itu kalau diteruskan, akhirnya akan sampai dan berhenti pada sesuatu yang disebut agama. Baik filosofis timur maupun barat, mereka memiliki pandangan yang sama untuk mencari hikmah yang sebenarnya supaya sampai puncak pengetahuan yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi dari sebagai induk ilmu pengetahuan menjadi pendekatan perekat kembali sebagai ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa filsafat berkembang sesuai perputaran zaman. Paling tidak, sejarah filsafat telah membawa manusia mengetahui cerita dalam kategori filsafat spiritualisme kuno. Nah, pada pokok pembahasan ketiga, yaitu tujuan filsafat pendidikan. Di sini tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi bagaimana kita meningkatkan proses pembelajaran yang ideal. Peran filsafat pendidikan memberikan inspirasi ialah mengatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan
arah yang jelas, arah yang tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan petunjuk dari teori-teori pendidikan. Nah, filsafat di pendidikan memiliki peranan amat penting dalam sistem pendidikan. Karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya pendidikan tersebut. Nah, adapun tujuan filsafat lainnya, yaitu yang pertama, menjadi insan yang lebih mendidik. Yang kedua, dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia yang lebih mendidik, yang mana membangun diri sendiri. Yang ketiga, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang keempat, filsafat memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sistesis sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Yang kelima, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, sebab pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup sendiri. Nah, yang keenam, bagi seorang pendidik mempunyai kepentingan karena filsafat adalah dasar-dasar ilmu yang mengenai seperti ilmu mendidik dan pendidik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan filsafat adalah mencari hakikat keberadaan sesuatu, baik dalam logika atau kebenaran berpikir, etika atau perilaku, maupun metafisika atau hakikat keaslian. Urgensi filsafat pendidikan. Yang keempat yaitu urgensi filsafat pendidikan. Urgensi filsafat pendidikan adalah menumbuhkan pemahaman, kesadaran manusia. Adapun urgensi filsafat pendidikan antara lain, yang pertama, membantu para pendidik menjadi paham akan persoalan pendidik. Berarti di sini membantu para guru untuk menjadi paham akan terjadinya persoalan dalam pendidikan. Yang kedua, memungkinkan para pendidik untuk dapat mencoba secara lebih baik mengenai berbagai
tawaran yang merupakan solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Berarti di sini guru harus dapat, tidak hanya mungkin ya, harus dapat mencoba secara lebih baik mengenai berbagai tawaran yang merupakan solusi dari persoalan yang dialami. Yang ketiga, membekali para pendidik untuk berpikir tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan. Berarti di sini kita guru dibekali untuk berpikir tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan yang akan dilakukan. Yang terakhir, memberikan bimbingan dalam mengembangkan suatu sudut pandang yang konsisten secara internal dan dalam eksternal. Nah, berarti di sini memberikan bimbingan yang artinya kita harus memberikan bimbingan yang positif, yang baik kepada dalam ruang internal maupun dalam eksternal. Nah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Horas Rahayu.